Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke monolog ekonomi syariah bersama saya Muhammad Wafidin Sidik. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum arisan ya teman-teman ya, baik online maupun offline ya. Nah jadi teman-teman, hukum arisan ini merupakan salah satu pembahasan tentang arisan ini merupakan salah satu pembahasan yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ilustrasikan arisan ini, yaitu kita katakan ada 10 orang, sebagai contoh ada 10 orang yang mengikuti arisan, gitu kan? Di mana pada setiap waktu yang ditentukan nanti dan umumnya tiap bulan itu ada satu pemenang yang bisa mendapatkan sejumlah uang yang nantinya akan diperoleh oleh satu orang tersebut. Ini digilir sampai 10 orang tersebut mendapatkan gilirannya. Oke, kita katakan ada 10 orang, berarti per tiap orangnya 1 juta. Jadi setiap kali jatuh tempo maka ada satu orang yang mendapatkan 10 juta. Seperti itu. Nah, orang yang mendapatkan uangnya yaitu disebut debitur ya. Sedangkan orang yang 9 orang sisanya, yaitu yang meminjamkan uang, disebut sebagai kreditur. Nah, di sini bagaimanakah hukum fikihnya, hukum ekonomi syariahnya, diperbolehkan atau tidak? Nah, menurut Ustadz Oni Syahroni yang beliau merupakan pakar dalam hukum ekonomi syariah juga, di sini diperbolehkan ya teman-teman ya, diperbolehkan karena di sini akad arisan itu menggunakan akad qard, yang mana akad qard ini hutang diperbolehkan dengan catatan kreditur atau peminjam uang ya tidak mengambil keuntungan. Jadi di sini tidak mengambil bunga atau riba gitu. Qard ini hutang piutang diperbolehkan asalkan tidak ngambil untung di dalam pinjam meminjam ini. Maksudnya tidak ngambil bunga, seperti itu. Ya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah. Kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi yang mengambil keuntungan di dalamnya maka itu adalah riba. Maka ini tidak diperkenan ya teman-teman ya. Jadi hukumnya sekali lagi, hukum arisan ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, dan tentu saja dengan banyak catatan juga di sini. Dalam arisan itu tidak ada yang namanya pertikaian, tidak ada yang saling menggibah, tidak ada hal-hal negatif di dalamnya. Karena ini kan arisan ini kan tujuannya kan untuk saling tolong menolong kan. Apalagi contohnya itu ada ibu-ibu yang melakukan arisan di pengajiannya, yaitu agar nanti bisa membantu sekolah anaknya, bisa lebih meringankan untuk biaya sekolah anaknya, untuk membeli sesuatu barang keperluan, untuk membayar tagihan listrik dan lain sebagainya. Ini jadi prinsipnya tolong menolong ya teman-teman ya. Dan sedangkan saya melihat juga dari pandangan perspektifnya Ustadz Khalid Basalamah, lebih baik meskipun emang hukumnya emang diperbolehkan, lebih baik bagusnya itu nggak usah dilakuin ya teman-teman. Ini dari perspektif beliau aja, aneh sengaja mencantumkan ini karena dari perspektifnya beliau Khalid Basalamah ini, bahwasannya ini hutang piutang gitu kan, maksudnya jangan memperbanyak diri dari hutang piutang gitu ya. Takutnya apa? Takutnya nanti kelilit dan akhirnya malah sulit gitu. Nah, kalau menurut pendapatnya itu hutang piutang ini boleh asalkan dalam keadaan darurat.
darurat saja gitu. Misalnya anak sakit dan tidak memiliki biaya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang telah mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.